sesuatu yang tidak dinaskan haram juga tidak dinaskan halal. Contohnya apa? Minum kopi misalnya. Kopi adalah dalam Al-Quran nasnya. Ada. Minum teh, makan lakatan adalah lakatan dalam Al-Quran. Nasi kuning adalah dalam Al-Quran. Ketupat kandangan, wadai, ada. Kada ada dalil untuk halalnya, nas, kada juga dalil untuk haramnya. Tapi dengan kias-kias nanti menjadi halal. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Contoh Allah berfirman dalam Al-Quran sesuatu yang dihalalkan. Apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah menghalalkan jual beli. Nah, ada nasnya berarti. Jual beli hukumnya halal. Wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Dalilnya jelas, ada nas. Kalau ada nas begini, oh berarti sudah halal. Kalau kada nasnya seperti tadi, hal-hal yang biasa tapi kada nas untuk pengharamannya, maka juga dianggap halal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari atau mendapatkan sesuatu yang halal-halal saja, atau melakukan sesuatu yang halal-halal saja. Untuk mendapatkan sesuatu yang halal, itu para ulama menjelaskan, ada kalanya kita harus ikhtiar untuk mendapatkan yang halal. Cara pertama ikhtiar, cara kedua tanpa ikhtiar. Yang tanpa ikhtiar contohnya seperti dapat warisan. Dapat warisan, kita kada pakai ikhtiar, tiba-tiba kita mendapatkan hak daripada orang tua kita. Yang mesti berikhtiar, maka ada dua pecahan lagi yang pakai ikhtiar. Ada kalanya kita mengambil dari orang yang sudah memiliki sesuatu tersebut. Ada kalanya kita mengambil dengan ikhtiar dari sesuatu yang belum dimiliki sama orang. Contoh, jalan-jalan ke gunung, ke hutan, ada buah apel. Punya siapa buah apel itu? Kada ada yang punya tanah di situ. Boleh apa kada kita makan? Boleh. Kada ada yang punya, ya? Ada yang punya siapa? Punyanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ikhtiar tapi dari sesuatu yang belum dimiliki oleh siapapun. Atau ada kalanya ikhtiar tapi dari sesuatu yang sudah dimiliki oleh orang. Kalau sudah dimiliki oleh orang, maka kita bisa memilikinya dengan dua cara. Ada dengan cara saling ridho, ada dengan cara secara paksa. Contoh yang secara paksa apa? Kalau di zaman Nabi Muhammad SAW atau di zaman peperangan, seorang muslim bisa secara paksa mengambil harta orang-orang yang memerangi mereka. Seperti orang kafir datang memerangi Nabi Muhammad SAW, itu setelah dikalahkan, hartanya orang kafir, kuda-kudanya, pakaian besinya jadi ghanimah. Secara paksa diambil. Kada perlu minta rela lah, ulun ambil dulu kuda pian, kada ada. Karena mereka memang memerangi daripada muslimin. Yang memerangi muslimin maka berhak diambil. Soalnya kalau kada diambil, bahaya ini buat muslimin. Ini juga menjadi dasar kenapa Nabi Muhammad SAW itu mengambil atau memotong kafilah-kafilah orang-orang kafir Quraisy yang dari Mekah menuju Syam. Sengaja dipotong, padahal dibiarkan saja kada apa-apa. Karena mereka mempunyai cita-cita untuk mengumpulkan uang. Kalau sudah kekumpul uang akan merangi Nabi. Karena itu maka berhak diambil orang-orang yang memang berniat untuk memerangi muslimin. Ya tentunya dengan perhitungan lah. Kada boleh dengan kira-kira aja, kada boleh. Nabi Muhammad SAW faham akan hal itu. Atau yang pertama ghanimah. Atau zakawat. Hal-hal dari zakat wajibnya seseorang. Atau nafaqat wajib. Contoh,
seorang istri kadang dikasih nafkah oleh suaminya, maka si istri boleh kalau buat makan, buat hal-hal yang penting memang haknya dia, boleh mengambil sebagian dari harta suaminya untuk menggugurkan kewajiban daripada suaminya, tapi hanya per kewajibannya aja. Jangan nanti tahu kayak ini jar Habib boleh karena dibuka-buka dompet suami, kada boleh juga. Nah, jadi intinya yang seharusnya, seperti kalau ada orang punya utang sama kita, orangnya kada mau bayar, hutang 10 juta misal, kita datangi kada mau bayar, terus sampai jatuh tempo kada mau bayar, maka kita boleh menurut syariat, menurut fikih, kita boleh mendatangi rumahnya, mengambil barang-barang yang bisa dijual lagi. Itu boleh, diperbolehkan kalau memang ini orang melalaikan daripada tanggung jawabnya. Ini yang bisa diambil secara paksa tapi ada hukumnya. Ada lagi yang diambil dari pemilik tapi dengan saling ridho, yaitu contohnya seperti jual beli atau saling tukar. Apa? Kalau tukar bahasa Banjar beli, kalau tukar apa? Hah? Berhuruf ya, berhuruf. Ada kalau tukar beli ini kada berhuruf, boleh juga barter ya. Atau sodako, atau hibah, atau hal-hal yang lain yang memang diatur dalam fikih bab muamalah, jual beli dan seterusnya. Jelas semua hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa innal harama bayyinun. Yang haram pun kata Nabi jelas juga. Kada ada samar sama sekali. Apa itu hal yang haram? Fahuwa ma nasallahu aw rasuluhu aw ajma'al muslimun ala tahrimih. Sesuatu yang Allah menaskan sesuatu tersebut, atau Rasulnya atau muslimun, para ulama ijma' bahwa sesuatu tersebut adalah haram. Contohnya apa? Contoh nas dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah dan daging babi. Nas kada samar sama sekali. Atau wa harramar riba, diharamkan riba, hutang piutang dengan tambahan ngarannya riba, atau hal-hal yang lainnya seperti yang memabukkan ya, atau berzina, atau hal-hal yang membuat diri bahaya, ada madarat seperti minum racun ya, atau menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kita ini kerjakan yang halal, karena yang halal jelas. Kita itu hindari yang haram jelas. Tapi wabainahuma, antara hal yang halal dan haram ada mustabihat, ada urusan namanya syubhat. Yang ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang tahu tentang syubhat ini. Apa syubhat itu? Kalau tadi halal kada samar, kalau haram tadi kada samar, kalau syubhat ini samar. Kita ini kada tahu ini hukumnya halal apa haram. Haram bisa juga, halal juga bisa juga, kada tahu. Contohnya apa? Syubhat sesuatu. Contoh pertama ini, yang para ulama-ulama masih pada berbeda pendapat tentang kehalalannya. Apa contohnya? Kalau dulu itu kepiting karena hidup di dua alam dianggap haram. Sampai mutaakhirin, ulama-ulama akhir, setelah ada penelitian, ternyata
kepiting kada bisa hidup di dua alam. Kepiting bisa hidup di darat, cuma lama-lama pasti mati. Bukan berarti dia bisa hidup total di dua alam, ada jaraknya, bisa mati. Akhirnya terjadilah bahsul masail tentang hal macam itu. Sebagian menghalalkan dengan dalil-dalil, sebagian juga mengharamkan dengan dalil-dalil menurut pendapat mereka masing-masing. Yang seperti ini, kalau ada orang ulama ini kuat ulamanya ngomong ini halal, ulama yang satu kuat juga dengan dalil juga ngomong ini haram, kita apa yang kita lakukan? Kita gawi apa kada? Baiknya apa? Jangan digawi, kecuali kada ada makanan lagi kecuali kepiting, baru masuknya darurat atau ambil qaul. Qaul itu boleh hal-hal yang ada khilaf, silahkan diambil. Kalau kepepet silahkan diambil. Selagi kada kepepet, ambil sesuatu yang kada ada khilafnya sama sekali untuk mencari aman. Karena kalau kita makan ternyata haram gimana? Kalau kita makan ternyata nanti tanggung jawab gimana? Ya, tentunya kalaupun perlu, nah nanti kita taklid kepada ulama-ulama yang menghalalkan hal tersebut. Ini contoh sesuatu yang ulama masih ikhtilaf dalam sesuatu tersebut, maka hukumnya syubhat. Atau syubhat sesuatu hal yang halal yang bercampur dengan hal yang haram. Ulun punya banyu yang 1 galon habis nyuri, yang 1 galon banyu ulun seorang kada mencuri, habis itu ulun campur 2 galon ini, 1 bekas nyuri, 1 juga, 1 kada nyuri, 1 halal 1 haram, campur jadi satu tempat. Hukumnya apa banyu ini? Bisalah dibeda-bedakan, kada bisa lagi. Oh pokoknya kena diambil aja 1 galon, kena masukkan ke galon masing-masing. Tapi sudah tercampur belum? Sudah tercampur. Menjadi kita ini kada tahu mana yang halal, mana yang punya emas. Yang 5 gram emas nukar, yang 5 gram merampok, tercampur dalam dompet, bentuknya sama. Mana emas yang haram, mana emas yang jadi syubhat, seberataan emas yang ada ini. Minimal yang haram tetap haram ya, cuma yang halal pun karena ketidaktahuan kita menjadi syubhat. Nah, ini apalagi coba ya zaman sekarang, apalagi uang-uang di rekening yang sifatnya sudah angka, mau riba, itu riba ada juga, bunganya ada juga, minimal apa? Minimal syubhat. Makanya orang sekarang ini ngalih benar, jadi kemakan syubhat terus, yang dilihat syubhat terus, yang masuk dalam perutnya syubhat terus, karena keadaannya seperti itu. Ada orang buka usaha rumah makan, duitnya dari uang haram, kita makan di situ. Hukumnya apa? Kalau kada tahu, kada apa-apa. Cuma syubhatnya masih ada. Soalnya kita diperintahkan kada makan kecuali kita tahu benar apa yang kita makan. Hendak masuk rumah makan, kita harus tahu ini yang buat rumah makan siapa? Orang muslim apa orang non muslim? Orang yang bertakwa atau orang yang kada bertakwa? Kita masuk rumah makan, yang jaga suami istri misal, yang suami betato pakai celana pendek, istrinya pakai celana pendek pakai kaos kutang, maulah kita makan? Mau kada makan? Makan di situ maulah? Kenapa kada mau? Dia saja kada peduli tentang hal-hal yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah makanannya haram? Sebetulnya belum tentu. Kalau emang dia menjaga, maksudnya kan ada hal yang haram, belum tentu. Cuma dengan cara seseorang yang kada peduli tentang dirinya haram, buka aurat dan lain sebagainya, maka kita makan di situ dengan keraguan pun menjadi makanan yang syubhat. Dan syubhat ini sangat berbahaya. Orang kemasukan syubhat,
Kalau kemasukan haram sudah jelas. Kemasukan syubhat sedikit saja itu berpengaruh tentang hatinya. Diceritakan suatu saat ada orang soleh yang sidin ini sudah puluhan tahun kalau malam bangun qiyamul lail, sholat tahajud, sudah sekian puluh tahun. Sidin ini sudah merasakan kenikmatan kalau bangun malam. Jadi kada pakai memaksa bangun. Kalau kita kan berpaksaan bangun, setannya dikalahkan, berusaha. Sidin sudah kada. Awalnya pasti begitu. Tapi beliau ini sudah nyaman bangun malam, sudah kayak keperluan. Kalau kada bangun rasa kada nyaman. Nyaman menikmati sholat. Dan ini sudah berjalan puluhan tahun. Suatu saat beliau bangun malam, ketika melek matanya, hendak bangun rasa berat benar. Tapi tetap bangun. Tetap bangun, tetap sholat. Habis itu sidin muhasabah. Kenapalah ulun ini kok kayak gini malam ini? Ini pasti ada yang kada beres. Dipanggil istrinya, wahai istriku, pian kemarin ngasih ulun makan apa aja? Coba diingat-ingat. Orang dulu tuh makan apa? Ingatlah 2 hari yang lalu kah? 3 hari yang lalu. Ingat makannya apa aja? Kenapa ingat? Karena yang dimakan sedikit. Kada banyak macamnya. Kalau kita sekarang, ingatlah pian 2 hari yang lalu makan apa pagi? Wadah aja namanya banyak benar sudah. Karena siang kalau cemilan biasanya kada kita hitung makan, kalau masuk aja cemilan. Kalau mereka cemilan pun ingat apa yang ulun cemil, karena kada banyak yang masuk ke perutnya. Dicek satu-satu apa aja yang ulun makan kemarin. Semuanya dianggap suci kecuali satu. Kemarin ulun minum susu. Coba panggil orang yang biasa jual susu, dipanggil. Pak, pian kemarin berjual susu ke sini. Nggih. Susu itu dari mana, Pak? Ditanya. Ini susu dari sapi ulun, Habib. Sapinya sapi pian seorang. Nggih, Habib. Ini sapi ulun. Sapi pian yakin. Nukar pian sapi ininya dengan jual beli yang sah. Nggih, jual beli yang sah. Sapi ini berapa hari terakhir makannya di mana? Makan di kebun. Nah, kebunnya pun siapa? Kebunnya pun ulun sendiri. Bingung Habib. Yang benar nggak ada kesalahan, nggak ada kesalahan. Akhirnya kadang mungkin juga mau interogasi sambil mukuli, kalau sambil berpikir Habib ini pasti ada yang salahnya. Akhirnya orang ini kadang nyaman juga, dia ngomong, dia ngaku, Habib kemarin ulun itu waktu memerah sapi ulun dapatnya 5 ember. Dari total seberatan sapi ulun perah susunya dapat 5 ember. Ketika dapat 5 ember, ada apa namanya, penjajah lewat. Zaman penjajahan dulu. Penjajah lewat, ulun lihat ada penjajah mau masuk ke ladang ulun. Ulun sempat menyembunyikan yang 3 ember. Ketika penjajah sudah sampai di depan rumah, sudah sampai di kandang, ditakuni ulun, dapat berapa pian susu, berapa ember dapat susu hari ini? Ulun jawabnya 2 ember, karena emang yang kelihatan kada sempat disembunyikan 2 ember, padahal dapatnya 5 ember. Sekarang halal apa kada itu susu semua? Halal kalau ampun dia semua. Tapi kelima susu ini sudah melalui proses kebohongan, dusta. Ditanya dapatnya berapa? 5, jawabnya 2. Halal masih punya dia, dan dia tuh bohongnya, ada yang mengatakan itu bohong yang boleh, karena bohong untuk melindungi daripada hartanya dia sendiri. Tapi yang namanya dusta tetaplah dusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimaafkan aja kada berdosa. Dampak masih ada. Dampak itu pasti ada. Akhirnya dampak susu yang sudah melalui kebohongan ini, seorang yang soleh sekalipun akan jadi berat untuk beribadah di malam hari karena terminum 1 gelas susu yang melalui daripada proses kebohongan. Nah, ini yang dikatakan, ini yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW.
Janganlah kita itu menggampangkan daripada syubhat. Karena masuk syubhat dampaknya ada. Apalagi yang haram. Kalau ada anak bebal benar, ngafalkan susah, belajar susah, dia diajak ke majelis kada betah, diajak ke tempat guru kada betah, belajar agama kada betah, baca Al-Quran kada betah, sama sekali kada kawa dibawa kebaikan. Tapi kalau nonton TV tumakninah, kalau main game istiqomah, kalau begayaan lawan kawan, kalau yang halnya negatif khusyuk. Tapi kalau yang positif-positif, yang berpahala sama sekali kada mau. Ulun sarankan yang seperti itu, ini orang tua lah. Ulun sarankan itu kada cukup cuma minta banyu ke guru lawan ke habib kalau anaknya seperti itu. Ya, banyu insya Allah dengan doa mungkin akan membantu. Cuma itu harus dicek, ini anak apa yang dimasukkan orang tuanya ini, kayak apa? Apakah haram? Apakah syubhat? Harus diterapi, disucikan ini anak. Makanannya benar-benar diperhatikan sekian lama, dicek, adakah ada perubahan? Kalau emang susah benar dinasihati nggak bisa. Banyak benar kita dapat aduan dari kekawanan kita, anak kecil dinasihati sama abahnya, balik nasihat lagi. Dimarahi sama abahnya, balik marah. Hendak ditampar, si anak hendak menampar abahnya juga. Kita bertakut apa yang dimakan, apa yang dimakan. Jangan cuma, oh ini nasihatnya kurang pas, oh ini perlu orang yang menasihati. Bukan hanya itu, nggih, memang nasihat penting, doa memang penting, tapi hal-hal macam ini juga perlu diperhatikan karena dampak dari syubhat ini sangat berbahaya. Kemudian famanittaqa syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, faqad istabra'a, maka benar-benar telah mendapatkan kesucian di dinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan untuk kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam hal syubhat, waqa'a fil haram, maka pasti akan terjatuh kepada hal yang haram. Karra'i yar'a haulal himah. Benar lah. Ya, bagaikan penggembala yang mengembala di sekitar batasan. Yushiku an yarta'a fihi, maka ditakutkan akan terjatuh kepada atau melewati daripada batasan tersebut. Ya. Rasulullah menggambarkan tentang hal ini. Orang ini gembalakan kambingnya, kambing itu dibiarkan sampai di pojok-pojok pagar. Ini ada pagar sudah. Kambingnya sudah dekat-dekat di pagar, dekat-dekat di batas. Bebatas kalau tanah orang sama tanah kita. Sudah dekat di batas, dia biarkan aja. Jadi kalau kita bisa gambarkan, yang tanah empun kita itu halal, tanah empun orang haram. Antara keduanya syubhat. Nah itu yang di tengah-tengah, yang digaris itu. Yang digaris itu syubhatnya itu. Kalau sudah mau masuk ke daerah garis, si penggembala masih santai-santai saja, kada dikembalikan itu kambing gembalaannya, maka dipastikan kambing tersebut akan memakan juga daripada rumput tetangga, rumput yang bukan miliknya. Rasulullah menggambarkan demikian. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita kada menjaga tentang hal yang syubhat ini, mau kada mau pasti akan terjatuh kepada yang haram. Kada bisa kada. Setan itu mengganggu pelan-pelan. Maulah setan mengganggu orang, ayo pian berzina.
Berzina aja pian, maulah kada mau, apalagi penuntut ilmu, apalagi seorang guru, apalagi seorang ustad. Setan cara ganggunya kayak apa? Begamat. Itu binian bungas, coba lihati bang. Awalnya kada mau melihat kita, lihati. Awal kada mau melihat, kada apa-apa kayaknya melihat. Sekali-kali aja ulun melihat. Sekali melihat terbiasa. Kemarin ulun melihat, masa sekarang kada melihat? Sama aja. Kemarin sama sekarang melihat juga. Habis melihat apa? Dua-duanya saling lihat. Antara binian sama lakian. Ini kisah lah, jangan ditiru lah. Ini kisahnya setan mengganggu. Sudah saling lihat, saling senyum. Sudah saling senyum, begamatan setan. Titip salam lah, titip salam. Sudah sering titip salam, udah terbiasa, kada puas. Coba sekali-kali ngobrol. Sekali ngobrol, senang, berkelanjutan ngobrol. Setiap ketemu akhirnya ngobrol. Kalau sudah ngobrol, apalagi zaman sekarang, minta nomor handphone. Kalau sudah minta nomor handphone, ngobrol hampir setiap malam, tidak ada antara dia dan perempuan tersebut kecuali hanya syaitan. Dikit-dikit. Nah, begitu juga disebutkan di sini. Kenapa para umat terdahulu itu bisa membunuh para nabi-nabi? Nabi dibunuh. Apakah mereka berniat bunuh Nabi, langsung datang bunuh Nabi? Ada. Mereka pelan-pelan diganggu sama setan tuh pelan-pelan. Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang bunuh mereka, yang bunuh Sayyidina Husain itu orang muslimin. Diceritakan tidak ada satupun setelah sahabat Sayyidina Husain semua sudah dikalahkan, tinggal Sidin aja berdiri dengan pedangnya. Berdiri dengan pedang Sidin sendirian. Kemudian dikepung oleh pasukan musuh. Dikepung oleh pasukan musuh, Sayyidina Husain bin Ali tetap tegar, kada ada yang wani mendekat. Sebetulnya kalau ada yang mau menombak, habis sudah Sayyidina Husain saat itu. Cuma mereka itu masih ragu, ini cucu Nabi loh. Ini cucu Nabi, jangan sampai ulun yang bunuh. Mereka lakukan itu semua hanya karena harta, jabatan, dan takut miskin. Ini cucu Nabi, bujurkah bisa dibunuh cucu Nabi? Sama kayak orang mengganggu habaib, mengganggu ulama. Tuh, dikit-dikit bujurkah habaib bisa diganggu? Bujurkah ulama bisa diganggu? Oh ternyata bisa, terusakan. Oh ternyata bisa. Sayyidina Husain begitu juga. Mereka menggores dengan pedangnya sedikit. Kalau suruh nusuk mengakhiri Sayyidina Husain, kada ada yang wani, mereka masih. Setan ganggu. Bisa apa kata? Gores. Oh keluar darah. Husain sama aja lawan kita, keluar darah. Tambah goresan lagi. Akhirnya mereka membunuh seorang cucu Nabi Muhammad SAW yang mulia. Begitu juga setan itu ganggu sedikit-sedikit. Orang yang paham kejelekan itu pasti ragu. Karena itu setan kadang mungkin langsung ke poin, sedikit demi sedikit, syubhat, mulai haram yang kecil, sampai menuju haram yang besar, sampai ini orang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak menjaga daripada itu semua. Ala wa inna likulli malikin himah. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja mempunyai batasan. Ala wa inna himallahi. Ketahuilah, sesungguhnya batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam setiap jasad seseorang ada mudghah, yaitu segumpal daging. Idza saluhat, jika baik daging ini, dengan apa baik daging ini? Dengan iman, dengan ilmu, dengan hikmah dan amal soleh. Jika baik daging ini, saluhal jasadu kulluh, maka jasad seberataan akan jadi baik.
Wa idza fasadat, jika jelek rusak ini daging, fasadal jasad kulluh, maka akan menjadi rusak setiap jasad. Ala wahiyal qalbu, apa yang dimaksud tersebut adalah gumpalan hati. Hati kita, kalau hati kita ini baik, maka seluruh anggota badan kita akan jadi baik. Mata kita akan lebih baik. Telinga kita nggak akan respon sama yang kada baik. Mau ngomong hal yang kada baik, hati kita menolak. Mau melangkah yang kada baik, hati kita menolak. Karena hatinya adalah hati yang baik. Tapi kalau udah hatinya rusak, maka otomatis kakinya, tangannya, kemaluannya, lisannya, telinganya, matanya, otak, pikirannya juga selalu akan rusak dan cenderung kepada hal-hal yang negatif. Jadi poinnya ada di mana? Ada di hati. Diceritakan Sayyidina Luqman memiliki seorang hamba Habasyi. Suatu saat Sayyidina Luqman memerintahkan hambanya tersebut, budaknya, wahai anakku, ini ada kambing pian sembelih. Habis itu bawakan ulun dengan dua bagian terbaik kambing ini. Pian sembelih, kuliti, potong-potong. Bawakan ke ulun dua bagian terbaik kambing ini. Dipotong. Habis itu dibawakan sama anak buahnya tadi, anaknya, gumpalan hatinya kambing sama lidahnya. Beberapa hari setelahnya si anak ini diperintahkan lagi, ini ada kambing satu lagi, pian bawa sembelih, bawakan ulun dua bagian terjelek dari kambing ini. Dipotong-potong, kemudian dibawakan lagi hati dan lidahnya lagi. Ditanya oleh Sayyidina Luqman, pian kemarin ulun suruh ambil bagian terbaik dari kambing, pian bawa hati dan lidah. Sekarang ulun suruh ambil bagian terburuk dari kambing, pian bawa juga hati dan lidah. Apa maksud pian? Beliau mengatakan, huma atyabu syai'in idza taba. Hati dan lidah ini adalah paling baiknya sesuatu dalam jasad kalau dia baik. Wa akhbathu syai'in idza khabutha. Dan paling jeleknya sesuatu dalam jasad jika menjadi jelek. Maka hendaklah kita menjaga daripada hati kita dan menjaga daripada hal-hal yang syubhat yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, kalau ada sesuatu kita ragu, tinggalkan. Kita ragu, tinggalkan. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Wa dzakarul ulama anna salahal qalbi fi tas'ati asya. Dan para ulama menyebutkan bagaimana kita harus memiliki hati yang baik. Ada 9 cara. Yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, bukan hanya baca Al-Qur'an saja, dengan tadabbur. Walaupun membaca Al-Qur'an saja dapat pahala, cuma untuk hati perlu tadabbur. Yang kedua, khala'ul batan wa taqlilil akal. Mengkosongkan perut, menyisihkan luang di perut dengan mensedikitkan daripada makan. Yang ketiga, qiyamul lail bil ibadah. Bangun malam untuk ibadah. Lain bangun malam untuk nonton bola atau bangun malam untuk bekami aja. Bangun malam walaupun hanya 2 rakaat. At-tadarru' inda sahar. Kemudian bertadarru', bermunajat kepada Allah ketika di waktu sahur, waktu sebelum fajr. Yang kelima, mujalasatus shalihin, duduk bersama orang-orang yang saleh.
Yang keenam, as-samtu amma la ya'ni, diam dari hal-hal yang kada perlu. Sabi'uha al-uzlah an ahlil jahal, yaitu menyembunyikan diri, mengosongkan diri daripada duduk bersama orang-orang bodoh. Yang kedelapan, yaitu al-khawdu tarkul khawdu finnas, meninggalkan campur aduk dengan manusia. Karena kalau kita terlalu membaur dengan manusia, memahami banyak masalahnya manusia, hati kita nggak akan bersih. Baik apa? Tahu secukupnya aja, sekiranya bisa membantu. Masuk dalam-dalamnya kada perlu. Kemudian yang terakhir, yang 9, aklul halal, yaitu makan makanan yang halal. Karena memakan yang halal adalah pangkal daripada kebersihan hati. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihuhu. Makanan yang halal ini akan menyinari hati dan memperbaikinya. Fatazku bidzalikal jawarih, sehingga menjadi suci anggota badan kita. Wa tadra'ul mafasid wa takthurul masalih. Wa aklul haram wa syubhat yusaddiul qalb wa yudlimuhu wa yugassih. Makan halal menyinari dan menjadikan suci anggota badan dan hati kita. Adapun makan haram membuat hati kita gelap dan membuat hati kita keras. Kesimpulannya, kita harus berhati-hati. Walaupun pian rasa pian sudah menjadi penuntut ilmu di pondok. Tanya orang tua, ada kawan kita, kenalan kita di Jawa, mondokkan anaknya, habis itu berkisah sama kita dengan bangganya, karena dia kada tahu. Alhamdulillah Habib, saya mondokkan anak-anak saya, dan beberapa kerabat saya yang pondokkan, saya yang biayai. Saya tanggung semua biayanya. Kita tanya, dari mana biaya itu? Saya, alhamdulillah Habib, buat anak-anak itu saya kada banyak. Kecil aja buat ulun itu. Soalnya ulun per bulan dapat bunga dari bank aja udah banyak. Jadi mondoknya baik apa kada? Tapi makanannya haram. Di pondok mungkin belajar nahu, belajar fikih, belajar hadis. Faham ditanya, oh faham ulun. Jadi poinnya itu bukan Anda faham, bukan. Poinnya itu ilmu bermanfaat apakah ada nantinya. Ilmu yang pian dapat itu mengangkat derajat pian nantinya. Kalau cuma faham, mungkin saja ada orang di luar Islam yang memahami Al-Quran dan faham. Kalau hanya faham, mungkin aja ada yang hafal hadis Bukhari, orang non-muslim, hanya untuk mencari-cari apa kelemahan daripada Islam. Jadi niati mencari ilmu untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Dan jangan Anda berhasil kalau Anda sudah faham dan hafal. Keberhasilan Anda kalau pondok pesantren, ilmu Anda bermanfaat. Bermanfaat apa? Untuk diri pian sendiri pertama, kemudian bermanfaat untuk keluarga, anak dan istri, kemudian baru bermanfaat untuk orang banyak. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, dijadikan ilmu-ilmu kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, dijadikan kita ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, termasuk orang-orang soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama
نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى بالمصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع، لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله صحبي عدد طش صحبي.